Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rego Udianto dengan NIM akhir 33 akan mempresentasikan hasil dari artikel penelitian bahasa. Yang pertama, artikel penelitian bahasa saya berjudul Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia Taman Kanak-kanak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan metode ground theory. Nah, metode ground theory ini adalah salah satu metode kualitatif yang mana peneliti bisa menarik generalisasi terhadap apa yang diamati. Yang dianalisa secara induktif, teori abstrak tentang proses tidak menentu interaksi berdasarkan partisipan yang diteliti atau bisa menggunakan hasil penelitian dari orang lain yang kita tarik generalisasinya. Kemudian yang kedua, lanjutannya adalah secara bahasa, pengertian dari pemrolehan bahasa itu menurut Syamsul tahun 2001 adalah proses pemahaman dari proses hasil berbahasa pada anak usia dini. Jadi faktor yang mempengaruhi pemrolehan bahasa anak itu ada 3. Yang pertama itu ada keuniversalan bahasa secara umum. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif anak. Ini merupakan hal yang berpengaruh terhadap anak itu kognitifnya. Dan terakhir adalah perkembangan sosial. Nah, untuk pemerolehan bahasa pertama itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu apa aja? Yang faktor internal itu meliputi dari faktor kognitifnya. Dan juga ada faktor perangkat pemerolehan bahasa dari anak. Jadi ini faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa pada anak. Kemudian faktor eksternalnya apa? Faktor eksternal anak ya tentu saja itu berkaitan dengan aspek sosialnya, aspek lingkungannya seperti apa, kehidupan sehari-hari seperti apa, itu yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Nah, pada pemerolehan bahasa anak yang pertama dan bahasa kedua, anak itu berupaya dapat mencapai kompetensi pemerolehan bahasa, begitu. Kemudian menurut Aitson dalam Harkas dan Andika tahun 2009, perkembangan bahasa anak itu terdiri atas 10 tahapan. Yang pertama usia 0 sampai 3 tahun, tahap untuk meramban bahasa. Usia 0 sampai 9 tahun, tahap terdapat intonasi dalam ucapan. Usia 1 tahun itu mengucapkan satu kata dengan cukup baik. Usia 1,3 tahun itu senang mendengarkan kata-kata yang atau belajar mengucapkan kata-kata baru. 1,8 tahun itu mengucapkan 2 sampai 3 kata. Kemudian usia 2 tahun itu mulai 4 dan lebih, udah menggunakan kalimat yang negatif dan positif, dan vokalnya udah juga mulai baik. Dan usia 5 tahun itu sudah bisa mengkonstruksi morfologi secara sempurna. Dan juga di usia 10 tahun telah matang berbicara. Maka mungkin kita bisa menjumpai anak-anak usia yang masih 1 sampai 2 tahun atau berapa tahun itu cara bicaranya itu masih belum sesuai, belum pas. Mereka akan masuk ke dalam tahap bisa berbicara dengan sempurna atau matang berbicara itu ketika usia 10 tahun begitu. Kemudian hasilnya yang saya analisis yaitu pemerolehan bahasa adalah proses yang ambang sadar yang identik dengan proses dilalui oleh anak gitu. Tetapi ia hanya sadar bahwa ia tengah menggunakan bahasa untuk komunikasi gitu. Kemudian itu menurut Clasen. Nah, Darji Wijodo menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia saat belajar bahasa dari ibunya itu. Aspek pemerolehan bahasa meliputi fonologis. Nih, aspek bahasa itu meliputi aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dalam penelitian ini, subjek yang dianalisis mengutip dari hasil analisis. Kemudian aspek fonologis, kemudian morfologis dan sintaksis. Dalam penelitian ini, yang subjek yang kita analisa mengutip dari hasil analisis sebagai sumber. Di antaranya jurnal dari pemerolehan bahasa anak usia 3-4 tahun yang ditulis oleh Kanaya Aflahanisa, Nur Alifi, Zahab, Dona Aji Karunia Putra yang membahas tentang pemerolehan bahasa usia rentang 3-4 tahun. Kemudian juga kita mengutip juga dari jurnal pemerolehan bahasa pada anak oleh Melanie Arsanti yang menjelaskan tahapan pemerolehan bahasa usia rentang 3-4 tahun. Juga kita mengutip dari jurnal yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Usia 3 tahun yang menerangkan
pemrolehan bahasa pada usia 3 tahun. Dan dari berbagai sumber kajian ilmu tersebut, kajian jurnal tersebut, kita memperoleh beberapa hasil. Yang pertama itu hasil perolehan fonologi pada anak. Nah, pemerolehan fonologi itu merupakan pemerolehan bunyi-bunyi yang didapat oleh seorang anak pada anak. Nah, pemerolehan fonologi ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengucapkan lambang bunyi tersebut, baik vokal maupun konsonan. Nah, pemerolehan bunyi berjalan selaras dengan kodrat bunyi anak untuk bisa menyampaikan atau membuat suara secara konsisten. Ada 3 vokoid yang disebut sebagai sistem vokoid minimal, yaitu U, I, A yang sifatnya universal tuh, dan bunyi kontoid atau konsonans pertama yang muncul adalah oposisi antara oral, nasal, dan sebagainya macam. Nah, kemudian pemrolehan vokal anak itu masih cenderung tidak sempurna dalam usia tahapan kanak-kanak. Jadi mereka belum terlalu bisa mengucapkan seluruh huruf konsonan dan juga huruf vokal. Maka dari itu ini tabel yang biasa saya sampaikan, tabel sederhana untuk fonologinya. Yang pertama itu ada vokal I. Di situ masih bisa mengucapkan dengan kata ima, tapi sebenarnya artinya itu 5. Kemudian ada A, acih, itu makasih sebenarnya. Terus kemudian ada U, minuman, tapi aslinya minuman. Itu tabel fonologinya. Kemudian hasil morfologinya ditinjau dari perspektif morfologi pada anak-anak. Itu kata diperoleh pada usia taman kanak-kanak itu merupakan kata monomorfis atau kata-kata yang dicontohkan pada kata-kata berupa kata dua, kata makan, wafer, dan hal yang lain, yang masih sederhana. Kemudian secara sintaksis, pemerolehan sintaksis itu pada anak mengacu pada pemerolehan kemampuan menyusun unsur lingual, kata menjadi struktur yang kompleks pada kalimat. Itu sintaksis. Tapi pada anak usia dini sudah mampu membuat kalimat kompleks tetapi belum sempurna dan masih sederhana, seperti kata aku makan roti, bola di mana, aku sedang main bola, sebagai macam. Itu pada sintaksis. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut, simpulan yang dapat pada dasarnya menunjukkan berbagai macam pemerolehan bahasa yang meliputi fonologis, morfologis, dan sintaksis pada anak usia dini, anak taman kanak-kanak. Nah, pemerolehan fonem vokal yang dimunculkan oleh anak usia 2-3 tahun, anak taman kanak-kanak, itu mengikuti teori keuniversalan yang sebagian besar anak-anak melewati fase ini. Maksudnya adalah secara berangsur fonem vokal muncul dengan cukup teratur, misalnya mulai dari A, I, U, dan seterusnya, walaupun tidak sempurna. Sedangkan pada tatanan bunyi fonem konsonan terjadi penghalangan di setiap usia anak artikulasinya. Misalkan ada anak yang tidak bisa mengucapkan huruf R tapi bisa mengucapkan huruf L. Dan pada morfologis anak usia taman kanak-kanak sudah dapat membuat kata morfem sederhana. Dalam hal sintaksis sudah dapat membuat kalimat kompleks yang sederhana. Itu sekian dari saya presentasinya. Apabila kekurangan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.